Rahayu para kadang sutresna sanaji. Hari ini kita sedang berada di dalam Besalen. Jadi Besalen itu dalam bahasa Jawa adalah untuk menyebut tempat untuk bekerja, tempat logam gitu nggih. Jadi termasuk di dalamnya tempat keris, tempat alat pertanian, persenjataan ataupun bahkan gamelan itu juga disebut dengan Besalen. Jadi ini adalah wujud daripada Besalen Gajah Kuning. Besalen ini kami set sebagaimana Besalen kuno di Nusantara pada zaman dulu. Jadi tempat bekerja sang empu dan panja ketika menempa pusaka adalah dengan masuk ke dalam cerukan tanah. Jadi sebetulnya pun Besalen masuk ke dalam tanah itu bukan hanya di Jawa, tapi hampir di bangsa-bangsa timur, termasuk di Jepang, di Korea itu juga sama sebetulnya masuk ke dalam tanah. Kalau di Jawa, kenapa masuk ke dalam tanah itu merupakan filosofi ibu bumi Bopo Akoso. Jadi sang empu sebagai pencipta dari karya tersebut harus benar-benar bisa menyatu dengan alam sebagaimana filosofi ibu bumi Bopo Akoso. Maka empu masuk ke dalam cerukan tanah sebagai tanah itu sebagai simbol pertiwi, sebagai simbol bumi, dan empu menjadi boponya. Maka ini masuk ke dalam tanah gitu. Kemudian di dalam Besalen ini yang utama adalah dengan adanya namanya prapen. Prapen adalah tempat untuk membakar tempaan besi yang nanti akan digunakan sebagai bahan untuk membuat keris. Di sini kami menggunakan areng jati karena hanya areng jati yang mampu mendapatkan suhu yang tepat untuk pemijaran dan penempaan keris. Karena keris itu dibuat dengan teknik tempa lipat sehingga panas yang dibutuhkan itu cukup tinggi, sekitar 1200 derajat Celcius, dan dengan tingkat stabilitas yang baik juga. Maka arang di Indonesia yang mampu untuk mendapatkan suhu yang saya sebutkan tadi dan stabilitas suhu supaya tidak cepat naik dan cepat turun, itu yang paling baik adalah menggunakan arang jati gitu. Kemudian setelah besi ditempa, tempaan akan dibawa ke sini. Ini namanya paron. Ya. Paron yang bundar seperti ini, yang silinder seperti ini disebut paron Jawa. Paron Jawa yang ini, yang ada hornnya, yang ada tanduknya, ini adalah kalau orang kita biasa nyebut dengan paron londo. Jadi posisi prapen adalah di timur, kemudian dibawa ke barat. Nah, semakin ke barat dalam proses pembuatan keris itu. Keris yang ditempa akan diletakkan di sini dan akan ditempa berulang kali, ditempa lipat berulang kali, empu bersama dengan sakabat atau panjak yang membantu dalam proses tempa keris. Semakin jadi nanti akan saya bawa semakin ke barat. Nanti tempaan jadi, kodokan jadi akan tempat melaras, tempat ngeluknya adalah di paron yang ini. Kenapa? Filosofi dalam proses pembuatan keris adalah dari timur ke barat. Timur adalah simbol awal kehidupan, simbol matahari terbit dari timur. Dalam proses perjalanan manusia, karena keris itu mewakili proses kehidupan manusia, maka dari lahir akan semakin dibawa ke arah kematian, yaitu ke barat. Dalam filosofi Jawa, proses perjalanan hidup adalah dari timur ke barat. Maka ini adalah simbol perjalanan yang semakin matang dan semakin matang.
Semakin matang tentu juga akan membawa diri kepada semakin mendekati akhir daripada hidup manusia. Maka dalam proses pembuatan keris ini sebetulnya mengingatkan manusia bahwa waktu itu senantiasa berjalan dan tidak dapat diulangi. Nanti setelah keris wujudnya sudah selesai dibuat, misalnya yang luk ya luk, yang lurus tetap lurus, itu setelah semua wujudnya jadi sempurna, kemudian namanya akan disepuh. Disepuh itu akan dibakar kembali ke dalam bara api, kemudian akan dicelupkan ke dalam minyak atau ke dalam air. Nah, ini adalah kalau bahasa blacksmith-nya adalah quenching, fungsinya adalah mengembalikan sifat baja. Kalau di Jawa tidak hanya mengembalikan sifat kekerasan baja saja, tapi proses nyepuh adalah sebagai simbol bahwa keris ini sudah akan siap jadi, kemudian akan dimasukkan daya. Dengan kalau kami melaksanakan tata cara sepuh dilat. Sepuh dilat adalah menjilat nanti besi keris yang panas, kemudian dijilat 3 kali, itu disebut sebagai sepuh dilat. Atau dalam filosofi perkerisian disebut ngenjengaken doyo, atau memantek yoni, atau memasukkan daya energi, atau memasukkan doa-doa sebetulnya. Doa-doa dari sang empu supaya bisa meresap ke dalam bilah keris. Dan dikunci dengan dimasukkan ke dalam air. Karena bagian besi yang panas tadi, yang sebagian tepinya sedikit meleleh melalui fase cair sedikit, disatukan dengan air liur empu yang di dalamnya ada doa-doa. Kita tahu di bangsa timur bahwa air adalah media terbaik untuk menyampaikan sebuah doa. Maka air yang paling dekat dengan manusia adalah air liur. Jadi kalau di Jawa kita mengenal adanya tradisi suwuk, sebetulnya semacam itu proses sepuh dilat. Doanya akan dikunci, dimasukkan ke dalam air karena besi tiba-tiba menjadi dingin. Doa-doa tadi akan terperangkap ke dalam pori-pori besi keris yang seketika menjadi dingin. Itu kira-kira proses pembuatan keris. Tadi dari timur semakin ke barat, kemudian di akhir itu dibawa ke timur lagi. Itu sebetulnya kalau kita sudah semakin dewasa, kita harus tetap ingat awal daripada hidup kita, sangkaning dumadi daripada hidup kita. Kita harus mengingat sejarah. Oh, kita ini berasal dari apa, berasal dari siapa. Ingat yang menciptakan kita. Kita harus ingat siapa yang menjadi perantara daripada kehidupan kita. Maka dibawa ke timur, ini dengan namanya sirepan. Kalau di dalam Besalen itu namanya sirepan. Ini sebetulnya terbuat dari lumpang. Itu lumpang kuno juga. Di dalamnya ada air, ada lubang yang diisi air. Ini adalah simbol yoni. Simbol yoni ini mengingatkan kita kepada ibu kita. Simbol rahim daripada ibu kita. Maka kita sudah dewasa, sebetulnya sudah menginjak masa tua, tapi harus ingat bagaimana awal kehidupan kita. Itu filosofi yang dapat kita pahami dari adanya Besalen keris ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.